selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buruan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama yaitu kehamilan dan penambahan berat badan. Nah, jadi penambahan berat badan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor ibu, yang kedua faktor janin. Faktor ibu biasanya ukuran rahim ini bertambah sekitar 1 kilo. Terus payudara juga semakin membesar, beratnya sekitar setengah kilo. Dan penambahan volume darah sebanyak 1,5 kilo, lemak tubuh 2,5 kilo, dan jaringan otot dan cairan 2-3,5 kilo. Itu yang mempengaruhi dari faktor ibu, penambahan berat badan waktu hamil. Terus faktor janin, berat badan janin 3-5 kilo, plasenta setengah sampai 1 kilo, dan cairan amnion atau cairan ketuban sebanyak 1 kilo. Lanjut ke berat badan ideal ibu hamil. Jadi untuk mencari berat badan ideal ibu hamil ini, berat badan ideal ditambah usia kehamilan dalam minggu dikali 0,35. Jadi itulah berat badan ideal ibu hamil. Untuk mencari berat badan ideal ini, kalau untuk tinggi badan di atas 160, maka tinggi badan dikurang 110. Kalau di bawah 160, tinggi badan dikurang 105. Itu adalah berat badan ideal. Misalnya berat badan sebelum hamil 60, tinggi 150, berarti 150 dikurang 60 tadi beratnya. Nah, berarti 40. Nah, 40 berat badan idealnya. Jadi untuk mencari berat badan ideal hamil tadi, berat badan ideal 40 ditambah usia kehamilan dalam minggu dikali 0,35. Itulah berat badan ideal hamil. Terus penambahan berat badan selama kehamilan sesuai dengan indeks massa tubuh sebelum hamil. Untuk yang berat badannya normal, penambahan berat badan yang bagus itu 11,5 sampai 16 kg. Itu penambahan berat badannya selama hamil. Itu untuk yang berat badan normal. Terus yang berat badan yang kurang atau underweight, penambahannya yaitu 12,5 sampai 18 kilo. Itu kalau berat badannya kurang dari normal. Sedangkan yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, penambahan berat badan yang wajar itu ialah 7 sampai 11,5 kilo. Itu normalnya. 7 sampai 11. Nah, itu kalau yang overweight atau yang sebelumnya hamil tuh berat badannya lah lebih juga gitu. Misalnya tingginya 150-nya, sedangkan berat badannya misalnya 65 atau 70. Nah, itu kan overweight namanya itu kan, atau kelebihan berat badan. Jadi penambahan normalnya itu 7 sampai 11,5 selama hamil. Penambahan berat badannya. Nah, selanjutnya masuk ke zat gizi untuk ibu hamil. Yang dibutuhkan yang pertama yaitu kalori atau energi. Fungsinya yaitu untuk pertumbuhan janin dan perkembangan plasenta, pembuluh darah, dan untuk membentuk jaringan baru. Kalau untuk ibu hamil ini ada penambahan 300 kalori per hari. Jadi porsi makan awal itu bertambah dari sebelum hamil. Jadi penambahannya itu sebanyak 300 kalori. Nah, jadi makanan sumber kalori yaitu karbohidrat dan lemak. Karbohidrat yaitu nasi, roti yang bersumber dari tepung-tepungan, mie, kentang, ubi, itu adalah sumber karbohidrat. Sedangkan sumber lemak yaitu minyak, santan, mentega, nah itu adalah sumber lemak. Lanjut kita ke zat gizi yang kedua yaitu protein.
Fungsi protein ini membentuk jaringan baru pertumbuhan janin dan plasenta. Yang protein hewani ini protein nabati dan protein hewani. Protein hewani seperti ikan, telur, daging, ayam. Nah, itu adalah protein hewani. Sedangkan protein nabati tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan, yaitu kalsium, karena kalsium ini fungsinya menguatkan tulang dan gigi, membantu pembuluh darah untuk berkontraksi. Nah, jadi nanti untuk persiapan melahirkan kita membutuhkan untuk ibu hamil ini 1000 mg per hari kebutuhan kalsiumnya, yang bersumber dari susu, keju, ikan laut dan ikan laut. Terus yang dibutuhkan lagi yaitu asam folat. Asam folat ini merupakan kelompok vitamin B yang fungsinya untuk membantu perkembangan embrio, mencegah cacat pada otak dan tulang belakang. Nah, jadi asam folat ini sangat dibutuhkan pada 3 bulan pertama karena itu adalah fase pembentukannya nih. Nah, yang kita membutuhkan 600 mg bersumber dari suplementasi asam folat. Suplementasi asam folat ini ada di dalam tablet tambah darah ini. Nah, yang kita minum, yang tablet tambah darah kan udah tahu ibu hamil nak, yang tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan desa atau yang didapatkan dari puskesmas, atau dapat juga diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah seperti jeruk dan pepaya. Nah, itu kaya akan asam folat. Selanjutnya yaitu zat besi, fungsinya untuk memproduksi Hb, untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Makanya ibu hamil ini perlu diperiksa Hb-nya, karena Hb inilah yang akan membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam ke janin kita. Jadi jika Hb kita di bawah normal, misalnya di bawah 11, maka Hb itu jalannya juga akan lama untuk mengantarkan makanan dan oksigen tadi. Nah, jadi akan mempengaruhi nanti ke berat badan janin kita. Nah, jadi Hb ini sangat penting. Paling kurang Hb kita 11, jangan sampai di bawah 11. Zat besi ini kita butuhkan 27 mg sehari, yang bersumber dari daging, ikan, unggas seperti ayam, serealia, dan kacang-kacangan. Yang kacangan misalnya kacang hijau, kacang merah, pokoknya jenis kacang-kacangan. Kalsium, susu, keju, ikan laut banyaknya. Ikan teri itu tingginya kalsium. Kalsium kandungan untuk pembentukan tulang bayi. Kalau tidak gigi awak rapuh-rapuh kulitnya. Kalau rapuh saya, berlubang-lubang saya gigi awak, ngilu saya gigi awak. Terus kita lanjut ke anjuran jumlah konsumsi ibu hamil per hari. Jadi nasi atau penukar ini maksudnya yang sama kandungannya dengan nasi, yaitu mengandung karbohidrat. Jadi kita butuh kalau untuk nasi ini 6 porsi sehari. 6 porsi itu adalah 600 gram. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, 100 gram itu adalah 3/4 gelas. Jadi kebutuhan untuk sehari itu 6 kali 3/4 gelas. Itu untuk ukuran rumah tangganya. Galihnya yang galih kopi itu yang galih kaki limo. Jadi 3/4 itu adalah 1 porsi. Jadi awak butuh nasi itu 6 porsi sehari. Seandainya awak hanya makan setiap kali makan itu 1 porsi, beko yang 3 porsi bisa kok, misalnya makan roti, misalnya makan ubi atau makan kentang. Nah, itulah bisa mencukupi kebutuhan karbohidrat awak dalam sehari. Sayuran ini dibutuhkan juga 3 porsi. Porsi sayur untuk dalam sekali makan adalah 100 gram. 100 gramnya kalau dimasukkan ke dalam gelas kira-kira 3/4 gelas juga. Itu tanpa air. Misalnya wak masak bayam kan, ibu masukkan ke dalam galih. Nah, 3/4 galih itulah untuk porsinya awak sekali makan. Malah semakin banyak itu makan sayur rasanya. Kadang sakobe untuk bersama nah. Karena sakobe itu paling jadinya beko 100 gram mungkin ya, yang harus
boleh kini kobek sayur itu ketek-ketek ya kan, yang harusnya untuk kebutuhan seorang orang dimakan oleh 5 orang atau 4 orang. Jadi kita membutuhkan, ibu hamil membutuhkan sayuran 3 porsi sehari. Selanjutnya buah juga 3 porsi sehari. Misalnya jeruk 3 buah sehari, atau pisang 3 buah sehari, atau pepaya 3 potong sehari. Jadi sayuran dan buah juga 3 porsi sehari. Tempe atau penukar, kalau maksudnya penukar dari tempe adalah kacang-kacangan. Misalnya Wak, tempe atau tahu ini 3 porsi sehari, penukarnya bisa kacang padi atau kacang merah. Jadi ini kita butuhkan 3 porsi sehari. Misalnya makan pagi lah makan tempe, besok sore tahu, atau siang mungkin lah makan kacang padi gitu. Itu untuk akunya. Terus ikan atau penukarnya, maksudnya sumber protein hewani juga 3 porsi sehari. Susu 1, jadi tambahannya kalau untuk ibu hamil ini kalau dapat minum susu 1 kali sehari, yaitu 1 porsi, 1 gelas. Kalau dalam bentuk akunya mungkin 2 sampai 3 sendok makan tepung susunya. Minyak dan gula 2 porsi sehari. Jadi minyak kalau 2 porsi berarti minyak 2 sendok makan, gula 2 sendok makan. Minyak itu mungkin telah masuknya ke dalam, misalnya orang goreng kan, bukannya harus minum minyak dulu gitu. Atau misalnya lah makan gulai kan, nah berarti itu adalah makan minyak namanya. Terus sangat dianjurkan untuk bahan makanan yang awak makan itu harus bervariasi dan beraneka ragam. Pada model itu karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap zat gizinya. Misalnya kini membek sayur, wortel, buncis misalnya kan, bisu kok bayam misalnya, bisu nyelai kok lagi ya gitu. Itu maksudnya. Jadi harus bervariasi. Untuk itu juga proteinnya. Ini misalnya ikan, besok kok telur, besoknya kok ikan bali, besoknya kok ayam misalnya, daging gitu. Jadi harus bervariasi, begitu juga dengan buah. Jangan itu kayak jus, suka-suka buahnya. Iya mak Luli. Padongan azan dulu. Lanjut ketik lain masuk ke permasalahan gizi selama kehamilan. Yang pertama yaitu hiperemesis. Hiperemesis ini ditandai dengan mual dan muntah yang berlebihan. Jadi kalau kita mengalami gejala hiperemesis, caranya yaitu makanan porsi kecil tapi sering, makanan kering, terus jarakkan antara waktu makan dan minum. Misalnya minum dulu beko setengah jam baru makan. Nah, siap tuh di diaman dulu setengah jam baru minum gitu. Karena itu akan bisa
mengurangi mual dan muntah tadi. Jadi harus diberi jarak antara makan dan minum. Orang masuk nasi sering itu malah minum lagi. Kadang ada orang juga kadang kan dia mual tadi gitu. Malah itu sebenarnya tidak rancak loh. Malah harus jaga jarak. Coki anak-anak. Kalau lari biasa tak loba, itu doh. Asalkan makannya tuh jangan terburu-buru gitu. Ada tonang makannya. Ibu hamil tuh nya barunya lah kadang kan hanya seketik-seketik tapi sering. Terus yang kedua yaitu anemi, dia ditandai dengan kadar Hb di bawah 11. Jadi kalau dengan gejala 5L, lemah, letih, lesu, mulai. Jadi makan makanan sumber zat besi dan vitamin C. Karena vitamin C ini akan membantu penyerapan zat besi dan menghindari teh dan kopi. Karena ada zat dalam kopi dan teh ini akan menghambat penyerapan dari zat besi tadi. Kadang ada orang tuh yang ibu hamil tuh kadang ada mual atau akan minumnya teh sekarang. Sebenarnya itu tidak rancak. Air putih karena akan mempengaruhi HB dari ibu hamil. sana merasuan 5L gini. Ada merasuan 5L. Enggak, les semangat di sadonya ibu hamil ya. Live fit ya badan. Lapar lesu. Sebentar lain nasi tipu. Berarti bodas sih ya. Nah, ya sebentar lagi. Terus kek itu adalah kurang energi kronik. Kalau diukur lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Nah, itu dinamakan dengan kek. Kalau untuk dietnya yaitu tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi harus dilabihkan sumber kalori yang dari karbohidrat dan dari protein. Ya risiko bantuannya nak ada yang kayak mana? Oh, mantan kek sekarang nggak kek lagi bu. Selanjutnya yaitu diabetes gestasional. Jadi kok diabetes yang biasanya tipenya di waktu hamil dinamakan dengan diabetes gestasional, ditandai kadar gula darah di atas normal. Nah, jadi untuk caranya itu menghindari gula dan olahannya. Jadi yang mengandungi gula pasir dihindari. Selanjutnya itu preeklamsi, ditandai dengan tekanan darah 160/110. Jadi ini yaitu caranya membatasi konsumsi garam, tinggi protein dan cairan. Selanjutnya itu eklamsi, ditandai dengan kejang-kejang. Kalau ini itu membatasi konsumsi garam, tinggi protein dan cairan, sama dengan preeklamsi. Jadi kalau orang sama motor preeklamsi kan katanya sih tinggi itu. Nah, baku tidak makan telur. Kalau ini bahkan dianjurkan meninggikan Proteinnya. Proteinnya yang ditinggikan. Kemudian air putih nanti banyak cairan. Kalau tinggi tensi. Hah? Banyak minum malam tuh goncang sekojo. Malam jangan minum nasi ya. Terus kalau untuk ibu hamil kan penambahan punya 300 kalori penambahan kebutuhannya. Nanti kalau menyusui menjadi 500 kalori lagi. Jadi lebih lo ditingkatkan lagi. Nah, lebih godang lah makan yang menyusui daripada hamil. Nah, soalnya awak akan menyusui. Mungkin untuk gizi hamil itu di situ sini. Terus itu ada yang anak pertama di siko. 3 satu 3 mungkin itu yang harus diperhatikan untuk keberhasilan menyusui. Untuk keberhasilan menyusui itu yang pertama mungkin semakin sering kita menyusui maka produksi ASI akan meningkat. Jadi sebenarnya produksi ASI itu bukanlah faktor makanan saja, tapi yang utama itu adalah sering bayi itu menyusu, karena dengan isapan bayi tadilah maka ASI akan diproduksi gitu. Nah, jadi harus semakin sering menyusui maka ASI akan semakin meningkat. Karena status gizi ibu tidak mempengaruhi dengan ASI. Kadang ibu yang kurus ASInya banyak, kadang ibu yang bopuk malah ASInya nak keluar. Jadi kan tidak mempengaruhi status, misalnya status gizi ibunya rancak atau apa gitu. Anak mempengaruhi beko ke ASI dong. Atau ibunya kurus maka ASInya kan seketek, nah itu pun tidak terbukti.
Malah banyak ibu kok kurus, asinya banyak karena nyo rajin menyusui. Paling kurang wak menyusui anak tuh paling kurang sekali 2 jam. Nah, susui anak sekali 2 jam. Nyo kalau bayi konyo dapat cukup ASI ditandai dengan kalau pipisnya barangkali sehari nih 5 sampai 6 kali. Iya. Nah, 5 sampai normalnya 5 sampai 6 kali anak tuh pipis sehari. Itu menandakannya lagi cukup dapat ASI. Terus BAB-nya 2 sampai 3 kali ya. Nah, BAB-nya 2 sampai 3 kali sehari. Nah, terus yang harus diperhatikan adalah dalam menyusui itu pelekatan menyusui. Kalau pelekatan menyusui yang baik itu yang pertama areola atas tuh nampak lebih banyak daripada areola bawah. Jadi areola bawah tuh kamu masuk kamu di bayi. Dan jadi hanya nampak areola tuh yang hitam di sekitar puting. Jadi yang di atas kok nampak seketik saja. Kalau yang di atas masuk sebagian, yang di bawah umpama masuk sadonya. Terus mulut bayi itu terbuka lebar. Nggak mencucu, kadang kan ada anak tuh bentuk ikut mulutnya kan. Nah, jadi harus terbuka lebar, bukan bentuk mulut ikan gitu. Jadi mulut bayi terbuka lebar. Terus bibir bayi doer atau terputar keluar. Nah, itu tandanya bagus pelekatannya, bibir bayi doer. Terus dagu bayi menempel pada payudara ibu. Nah, itu menandakan pelekatan menyusui itu bagus. Jadi anak tuh bunyinya tidak mencopaknya dah, tapi mana nampaknya teratur bunyinya, bunyi ini. Bisa kita tadongannya hisapan pelan, tapi hisapannya itu dalam. Gitu. Hisapannya itu dalam. Ini pelan tapi dalam hisapannya. Terus yang kedua yaitu posisi menyusui. Posisi menyusui, posisi bayi lurus atau sejajar. Nah, bentuk itu posisi bayi kira-kira nyawa maupun. Terus wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Aja beko badan kadang kan ada dulu anak tuh lurih gitu lah. Tapi kok kepalanya sih maduk kawaknya ndak di benawa akuan merengkan. Terus perut bayi menempel ke perut ibu. Kadang ada ibu menyusui anak melupa sih mendeko kan. Nah, tapi kok begitu sih. Ada nyusu, kalau itu nyusu kan? Iya, betul tuh bayi tuh yang dibawa kawak. Jadi orang tidak perlu marundu atau apa dong bayi tuh bawa kawak mereka. Dan dengan wak mendekat dan menempel kaku itu bayi itu akan nyaman gitu kan. Karena merasakan kehangatan tubuh ibunya. Akan membuat ikatan kasih sayang ini ya antara ibu dan anak. ASI payudara aku harus dirawat mulai wak hamil. Lah habis 7 bulan itu ada nggak yang bermasalah putih susu tidak keluar mungkin barangkali atau tidak ada masuk ke dalam susu antagonam ada nggak? Nah itu akan bermasalah nih di saat menyusui gitu kan. Jadi bagian nih ya sebelah tuh seandainya tetap tidak bisa nih aku kita rahasia. Tarik jespet gitu supaya tak keluar. Nah, atau susu cuk juga di rumah. Nah, aku nak mengkodangnya nak keluar aja nya. Tak disuruh aja. Adanya bayi juga. Sering-sering itu cuk udah itu. Mana ketek di susunya cek. Nah, jadi itu bermasalah, itu tuh rawat putih susu tuh, awak rawat mulai habis 7 bulan, itulah dibersihkan. Dibersihkannya sudah mandi 2 kali sehari. Bersihin pakai minyak. Nah, aku ada singlet gitu kan, aku singlet gitu kan. Nah, dibersihin putih susu kok, digosok. Sebab minyak-minyak lemak-lemak tuh tinggal di situ. Awak tengok tuh hitamnya tuh mah. Nah, dibersihin ke minyak, sebab lemak-lemak tuh jadi minyak tangkeknya. Nah, putih bagai ya. Nah, jadi rasanya minyak, itu baru dicuci dia yang dulu kuku, itu baru jadi dingin. 2 kali sehari, sudah mandi kiri kanan. Nah, jadi tujuannya itu anak lahir ASI lancar gitu. Nggak bisa langsung. Nah, kadang-kadang kan ini rancak dia susunya, apa? Cuma tak ada airnya keluar gitu kan, tak keluar air nyumbek-nyumbeknya. Karena tidak dirawat oleh hamil. Nah, jadi ASI itu berasal dari gizi nak makan, ya jodoh. Putih susu ngaruh jodoh. Terus mungkin itu nak, kalau ada besok yang kamu layar di rumah sakit, tetap minta lakukan IMD ini kalau ada lagi sehat, iya. normal, Langsung menangis.
tetap dilakukan IMD karena itu akan menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Jadi IMD itu sangat penting. Jadi kan ada jalan di sini, IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, menyusu cepat gitu, sesegera mungkin setelah lahir gitu. Ini nama mencari gitu, ini nama menyusu, ini nama aktifnya mencari putia susu mamanya kok. Ini betullah refleks saja nih tuh anak ini, kondisinya baik, hanya akan refleks saja mencari putia susu ibunya. Tapi beda dengan anak yang tidak langsung menangis, beda tuh. Apalagi anak yang tidak menangisnya jangan lain, tidak bisa. Terus mungkin yang harus dilakukan memberikan ASI eksklusif, berikan ASI saja dari sejak lahir sampai umur anak 6 bulan. Berikan ASI saja tanpa makanan atau minuman yang lain. Malah kalau untuk akunya dianjurkan misalnya Magiu B sesudah imunisasi, kalau bisa diencerkan dengan ASI, bukan dengan air. Jadi kecuali obat-obatan dan vitamin, jadi ASI saja. Terus mungkin gitu, cik lain, ASI nak cukup, kan? Cari dulu penyebabnya. Bisa jadi tadi mungkin pelekatan yang nak rancak tadi. Jadi nak saprono ASI tadi keluarnya. Atau mungkin kondisi anakku, atau basah, atau sedang dingin, atau angin, atau pasti ada faktor-faktor lainnya. Bukan, selalu mengartikan kalau anak tu ndak aku yang nyusu, lagi lapisan, jangan model itu. Jadi mulai kini awak tekadkan dalam diri awak hanya memberi ASI saja ke anak sampai 6 bulan. Bah dianjurkan karena itu memanglah dilakukan penelitian, ASI saja mencukupi kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan. Terus pertumbuhan otak akan lebih optimal kalau diberi ASI saja. Juga dapat mencegah stunting. Stunting udah pernah dengar? Di badan anak itu kurang dari umurnya dan dari segi sadonya nyata tinggal gitu. Nah, yang umurnya sekolah harus pada ekonya tidak bisa perkembangannya memang terganggu. Perkembangannya akan terganggu. Karena ASI adalah makanan yang paling sempurna di atas dunia. Tidak ada yang bisa menandingi ASI. Malah langsung karunia Allah untuk awak gitu, untuk hamil. Jadi niatkanlah dari kini karena niat itu juga akan mempengaruhi nanti itu. Tidak sih dulu pengalaman anak kedua gitu, rasa kau menangis dan nak bisa sih itu keluar. Udah berdoa kali gitu. Itu hari kedua tuh lah langsung melimpah. Di kebenaran itu dari hati itu memang harus kuat dekat awak. Itu memang perlu itu. Memang niat dulu. Niat yang pertama. Kalau niat yang tidak aku kan atau malih-malih menyusui itu tidak aku lagi. Semakin sering menyusui itu semakin banyak ASI, produksi ASI akan semakin banyak. Soalnya bisa diperhatian tuh, kadang ibu menyusui kok masih ada enggak keyakinan bentuk itu kanan nasi kiri ayam minum, ada masih ada yang bentuk itu. Sebenarnya itu enggak ada, kandungannya sama, kandungan gizinya sama. Ada yang encer balik kental kanan, kiri encer. Karena seorang ibu kadang menyusui itu hanya sering menyusui itu sebelah kanan. Makan dulu di lamuan, setengah jam ya makan. Beko minum lagi, minum 2 menit salah tuh. Dia karena sering jarang diisap tadi, makanya kualitas ASI-nya itu pun ada itu, jadinya produksinya itu tidak rancak gitu. Jadi itu tidak ada beda. Makan dulu, itu minum lagi, itu tidak ada lah. Itu. Sama kandungannya, namun kira dibaginya di Allah kan. Yang ASI yang dimakan cago, dimasuk aja ke kanan. Kan mungkin, ini minum cago, masuk ke hidang. Kan tidak masuk akal, nak. Jadi kandungannya sama kiri dan kanan, jadi harus seimbang bagian. Misalnya kau setengah jam, rasanya misalnya anak kau kondok kan, abis kau pas menyusui balik aja yang tidak dulu. Jangan kue juga bagian kanannya kanan, soalnya banyak yang bantu itu nampak. Jadi susu beras sekolah. Godang sabolah tempang, godang, lala lisu. Terus semakin sering menyusui semakin banyak produksinya, semakin godangnya. Godang aku payudara tadi, togamnya nih, ya, tak lainnya itu. Ada enggak pertanyaan? Ada. Nah, udah nanya silakan. Tahu enggak? Yang lainnya enggak tahu. Iya, silakan. Nah, pergerakan sekali menyusui sekali 2 jam. Ya, jadi selama 2 jam itu kita menyusuinya boleh 5 menit kah, atau 10 menit, 15 menit, atau selama 2 jam. Oh gitu. Bukan selama 2 jam. Kan dalam satu kali
kali 2 dia menyusui. Iya. Mana tahu udah 2 jam pertama, jam 1, jam 2 menyusui gitu kan, 10 menit. Habis itu 2 jam kedua, jam 3, jam 4 gitu kan, menyusui 10 menit. Nah, kayak gitu. Menyusui itu maksudnya saya sekarang jam 6, kalau yang 2 jam itu kan jam 6, ikuti jam 8 enak. Terus menyusui itu kalau yang pertama kedua itu beda, susu yang pertama kedua, yang pertengahan dan yang terakhir. Yang pertama kedua itu adalah mengandung tinggi glukosanya, Lalu Bu ya. tinggi zat gulanya. Lalu. Terus yang kedua beko tinggi proteinnya. Jadi awak menyusui itu mana harus sampai kosong payudara awak itu kan taraso lunaknya gitu. Darinya koreh jago kan, akhirnya nyo malunak memang tak ada lain. Karena yang terakhir tadi lah yang penting benar, karena zat lemaknya itu terakhir beko keluar. Jadi kandungan ASI itu yang pertama balik denggenya gitu. Yang pertama glukosanya dulu, yang kedua proteinnya, yang ketiga baru afonya keluar. Lemak itulah yang akan menambah ke berat badan anak. Jadi makanya menyusui itu kenapa aja sebentar yang benar sampai tuntas, Sampai kosong, sampai habis. kosong gitu. Nah, itu pindahan ke payudara yang ciak lagi. Jadi sekali 2 jam itu ya sampai kosong betul itu. Misalnya gini jam 6 mak menyusui kan. Tapi kok pikiran lah 2 jam lagi jam 8 misalnya mak susui lo kan dia. Setengah jam lah paling capek, paling lambat ya. Lama Tapi menyusui. kalau awal-awal tuh bisa nggak sejam. Nah, awal-awalnya tuh awal ramuan supaya saluran yang ada di dalam asiwa tuh teraliri. Lancar. Nah, beko teraliri, bekonya lancar aja lah. Nah, makanya awal-awal jalan lagi itu harus lama-lama menyusuannya. Cukup, Bu. Masih ada pertanyaan? Lah. Mungkin yang dari gizi cukup demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.